Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak Haryanto. Kali ini Bapak akan melanjutkan materi yang Bapak akan sampaikan. Yang pertama, merubah bilangan desimal menjadi pecahan biasa. Yang kedua, merubah pecahan biasa menjadi bilangan desimal. Yang ketiga, penjumlahan dan pengurangan bilangan desimal. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Nah, anak-anak, kali ini kita akan mempelajari cara merubah bilangan desimal ke pecahan biasa, merubah pecahan biasa ke bilangan desimal, penjumlahan dan pengurangan bilangan desimal. Sebelum kita belajar, Bapak akan menyampaikan terlebih dahulu kompetensi pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan desimal. Yang kedua, menjelaskan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan pengurangan bilangan desimal. Adapun untuk tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, setelah anak-anak mempelajari materi yang Bapak berikan, Bapak harap anak-anak dapat memahami cara menjumlahkan dan mengurangkan bilangan desimal. Yang kedua, dengan mengerjakan soal-soal latihan yang nantinya anak-anak harus kerjakan, sehingga dapat mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan desimal. Nah, sekarang kita lihat pembahasan materi yang akan Bapak sampaikan, yaitu yang pertama, Bapak akan sampaikan cara mengubah bilangan desimal menjadi pecahan biasa. Bapak akan berikan konsep pertama, yaitu konsep dasar bilangan desimal terlebih dahulu. Sini Bapak sudah tuliskan angka 1, 2, 3. 1, 2, 3 untuk nilai tempatnya kalian tentunya sudah mempelajari. Di sini yang pertama angka 1. Angka 1 adalah nilai tempatnya adalah ratusan. Untuk angka 2 adalah nilai tempatnya adalah puluhan. Dengan angka 3 untuk nilai tempatnya adalah satuan. Dan nilai angka yang lebih kecil dari angka satuan, yaitu angka di sebelah kiri dibatasi dengan koma. Jadi ada angka yang masih lebih kecil dari satuan, yaitu angka yang berada di sebelah kiri angka koma. Di sini Bapak contohkan angka di belakang koma adalah 4, 5, dan 6. Untuk angka 4 nilainya ya. Nah, di sini sebelum Bapak ke angka 4, tentunya kalian harus mengetahui terlebih dahulu koma. Koma di sini adalah tanda desimal, yang mana tanda desimal ini memisahkan bilangan bulat dengan pecahannya. Nah, di sini di belakang koma ada angka 4. Angka 4 ini nilainya tempatnya adalah per 10. Di belakang koma ada angka 1. Di belakang koma ada satu angka, angkanya adalah 4, maka nilainya adalah per 10. Sedangkan untuk angka 5 di belakang koma ada 2 angka, yaitu angka 5, maka nilainya adalah per 100. Untuk angka 6 nilainya adalah per 1000.
Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh yang Bapak berikan tentang cara merubah bilangan desimal menjadi pecahan biasa. Di sini Bapak akan berikan contoh bilangan desimalnya adalah 0,4. Di belakang koma ada angka 4. Di belakang koma ada angka 4 dan satu angka. Maka karena di belakang koma ada satu angka, maka per 10 untuk penyebutnya. Dengan pembilangnya tinggal kita pindahkan, yaitu angka 4. Jadi 0,4 pecahan biasanya adalah 4/10. Contoh yang kedua di sini adalah 1,25. Di belakang koma ada dua angka, yaitu 2 dan 5. Maka untuk pecahan biasanya penyebutnya adalah per 100 karena di belakang koma ada dua angka. Untuk pembilangnya tinggal kita pindahkan, yaitu 125. Contoh yang ketiga di sini 2,105. Di belakang koma ada tiga angka, yaitu 105. Maka pecahan biasanya adalah per 1000 karena di belakang koma ada tiga angka. Untuk pembilangnya tinggal kita pindahkan, 2105 per 1000. Jadi kunci untuk mengubah bilangan desimal menjadi pecahan biasa, yaitu yang perlu anak-anak ingat yang pertama, jika ada satu angka di belakang koma maka per 10. Jika ada dua angka di belakang koma maka per 100. Yang kunci yang ketiga yang perlu kalian anak-anak ingat, yaitu jika ada tiga angka di belakang koma maka per 1000. Nah, untuk lebih jelasnya Bapak akan berikan contoh yang lainnya. Tetap cara mengubah bilangan desimal menjadi pecahan biasa. Kali ini Bapak akan berikan contoh 0,3. Ya, di belakang koma ada angka 3 ya. Maka hasil dari pecahan biasa karena di belakang koma ada satu angka maka per 10. Untuk pembilangnya kita tinggal pindahkan, yaitu angka 3. Contoh berikutnya 0,13. Di belakang koma ada dua angka, yaitu 1 dan 3. Maka untuk pecahan biasanya adalah per 100. Untuk pembilangnya kita tinggal pindahkan, yaitu 13. Contoh yang ketiga 1,3. Di belakang koma ada satu angka, yaitu angka 3. Maka karena di belakang koma 1 maka per 10. Untuk pembilangnya tinggal kita pindahkan 13, jadi 13. Jadi 1,3 untuk pecahan biasanya adalah 13 per 10. Kita lanjut dengan contoh yang keempat. Nah, contoh yang keempat di sini 0,4. Di belakang koma ada satu angka, yaitu angka 4, maka per 10. Untuk pembilangnya adalah 4. Tinggal kita pindahkan. Nah, di sini 4 per 10 masih bisa kita mencari pecahan biasa. Pecahan yang paling sederhana dari 4 per 10, yaitu dengan cara membagi pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama. Sini Bapak akan bagi dengan angka 2. Maka hasilnya adalah 4 dibagi 2, 2. 10 dibagi 2, 5.
Maka 0,4 bilangan desimalnya 0,4 untuk pecahan biasanya adalah 2/5. Kita lanjut dengan contoh yang berikutnya, yaitu 1,25. Di sini di belakang koma ada dua angka, yaitu 2 dan 5, maka hasilnya adalah penyebutnya per 100. Untuk pembilangnya tinggal kita pindahkan 125. 125 per 100 masih kita bisa sederhanakan, yaitu dengan cara membagi pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama. Dibagi dengan berapa anak-anak? Ya, kita bagi dengan angka 5. Maka hasilnya adalah 125 dibagi 5, hasilnya adalah 25. 100 dibagi 5, hasilnya adalah 20. 25 per 20 masih bisa kita sederhanakan, yaitu dengan cara membagi pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama, dengan angka 5. Kita bagi dengan angka 5. Maka hasilnya adalah 25 dibagi 5, 5. 20 dibagi 5, 4. Jadi 1,25 untuk pecahan biasanya adalah 5/4. Nah, anak-anak, bagaimana cara sudah kalian pahami cara mengubah bilangan desimal menjadi pecahan biasa? Ya, kali ini Bapak akan lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu mengubah pecahan biasa menjadi bilangan desimal. Kali ini Bapak akan menggunakan cara 1. Cara 1 di sini merubah penyebutnya menjadi per 10. Penyebutnya kita jadikan 10, atau penyebutnya kita jadikan 100, atau penyebutnya kita jadikan 1000. Ya. Nah, Bapak akan berikan cara 1. Contohnya yaitu 1/2. Untuk angka penyebutnya angka 2 kita jadikan menjadi per 10 dengan cara kita kalikan 2 kali 5. Karena penyebutnya dikali 5, maka pembilangnya dikalikan 5. 2 kali 5, 10. 1 kali 5, 5. 5/10 baru kita jadikan bilangan desimal. Karena di sini, karena penyebutnya 10, maka nantinya hasilnya adalah di belakang koma harus ada satu angka saja. Ya, hasilnya adalah 0,5. Di belakang koma satu angka, yaitu 5. Berikutnya Bapak akan berikan contoh yang kedua, yaitu 3/20. 20 tentunya tidak bisa kita jadikan 10 penyebutnya, maka yang 20 kita jadikan penyebutnya menjadi 100, yaitu dengan cara mengalihkan 20 dikali 5. Karena penyebutnya dikali 5, maka pembilangnya dikali 5. Kita hitung 20 kali 5, 100. Kita pembilangnya juga 3 kali 5, 15. Jadi 15/100 kita jadikan bilangan desimalnya. Per 100 berarti di belakang koma harus ada 2 angka. Maka hasilnya adalah 0,15. Nah, sekarang Bapak akan lanjutkan ke cara kedua. Untuk cara kedua masih tetap mengubah pecahan biasa menjadi bilangan desimal. Di sini Bapak akan berikan contoh cara kedua 1/2. Sama. 1/2, 1 dibagi 2. 1 dibagi 2 tentunya tidak bisa, karena 1 lebih kecil daripada 2.
maka 1 kita tambahkan angka 0. Karena kita tambahkan dengan 0, maka jangan lupa hasilnya juga kita tulis 0, selanjutnya sekarang tinggal kita bagikan 10 dibagi 2. 10 dibagi 2 berapa anak-anak? Ya, 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5. Jadi 1/2 untuk pecahan biasanya jika dijadikan bilangan desimal hasilnya adalah 0,5. Ya, sekarang Bapak lanjutkan ke contoh berikutnya. Contoh berikutnya adalah 3/5. Masih sama, 3 dibagi 5 tidak bisa karena 3 lebih kecil daripada 5. Maka angka 3 ini kita tambahkan dengan angka 0. Ya. Karena kita tambahkan dengan angka 0, jangan lupa hasilnya juga kita tuliskan 0, sekarang baru kita bagi 30 dibagi 5. Berapa anak-anak? 30 bagi 5? Ya, 30 dibagi 5 hasilnya adalah 6. Jadi pecahan biasa dari 3/5 untuk bilangan desimalnya adalah 0,6. Sekarang Bapak lanjut ke contoh soal yang ketiga, yaitu 1/4. Masih sama, 1 tidak bisa dibagi 4, maka kita tambahkan angka 0. Ya, karena kita tambahkan angka 0, jangan lupa kita tuliskan 0, sekarang 10 dibagi 4 berapa anak-anak? 10 dibagi 4, kalau kita cari yaitu perkalian 4 yang mendekati 10, hasilnya adalah 2. 2 dikali 4 hasilnya 8. Ya, ada kurang 2. Ya, jadi 2 ini kita bagi 4. Oh, tidak bisa. Jangan lupa kita tambahkan 0. Ya, sekarang yang akan kita bagi adalah 20 dibagi 4. 20 dibagi 4 berapa? Anak-anak? Ya, 20 bagi 4 hasilnya adalah 5. Jadi pecahan biasa dari 1/4 ada untuk bilangan desimalnya adalah 0,25. Nah, sekarang Bapak akan berikan cara yang ketiga. Perhatikan yang anak-anak ya, untuk cara yang ketiga masih tetap mengubah pecahan biasa menjadi bilangan desimal menggunakan cara ketiga. Di sini Bapak akan berikan dua contoh saja. Contoh yang pertama adalah 1/2, masih tetap sama dengan yang sebelumnya. 1/2 di sini akan kita cari menggunakan cara pembagian susun ke bawah. 1 dibagi 2. 1 dibagi 2 tentunya tidak bisa karena angka 1 lebih kecil daripada angka 2. Maka angka 1 ini kita tambahkan angka 0. Karena ditambahkan dengan angka 0, tentunya di atas jangan lupa kita tuliskan juga 0, ya, berikutnya harus kita bagikan, yaitu 10 dibagi 2. Berapa anak-anak 10 dibagi 2? 10 dibagi 2 hasilnya adalah, atau 2 dikali berapa yang hasilnya 10? Ya, hasilnya adalah 5. 2 kali 5, 10. 10 dikurangi 10 hasilnya 0, habis. Karena sudah habis, maka 1/2 untuk pecahan biasanya jika kita jadikan bilangan desimalnya, maka hasilnya adalah 0,5. Nah, sekarang Bapak akan lanjutkan ke contoh yang kedua. Contoh kedua di sini adalah angkanya 1/4. Masih menggunakan cara susun ke bawah, pembagian susun ke bawah.
1 dibagi 4. Ya, 1 dibagi 4 tidak bisa karena angka 1 lebih kecil daripada angka 4, maka 1 ini kita tambahkan dengan angka 0. Karena kita tambahkan dengan 0, jangan lupa di atasnya juga kita tuliskan 0, ya. Berikutnya 10 dibagi 4 berapa? Anak-anak, yang atau 4 dikali berapa yang mendekati 10? Ya, dikali dengan angka 2. Kenapa kok tidak 3? Karena 4 dikali 3, 12. Jadi yang mendekati, ya. Nah, sekarang kita hitung 2 dikali 4 hasilnya adalah 8. 10 dikurangi 8 hasilnya adalah 2. 2 dibagi 4 tentunya tidak bisa karena lebih kecil, kita tambahkan dengan angka 0. 20 dibagi 4 berapa anak-anak? Ya, 20 dibagi 4 hasilnya adalah 5. Ya, 4 kali 5 20, kita kurangi 20 dikurangi 20 hasilnya adalah 0. Habis. Karena sudah habis, maka 1/4 jika kita jadikan bilangan desimal adalah 0,25. Nah, anak-anakku, bagaimana? Sudah kalian pahami cara mengubah pecahan biasa menjadi bilangan desimal? Sangat mudah kan? Ya, sekarang Bapak akan lanjutkan ke materi berikutnya ya. Untuk materi berikutnya yaitu penjumlahan dan pengurangan bilangan desimal. Yang perlu kalian ketahui langkah-langkahnya ya. Di sini Bapak sudah tuliskan untuk langkah-langkah penjumlahan atau pengurangan bilangan desimal. Yang pertama, letakkan angka sesuai nilai tempatnya. Tanda koma harus diluruskan. Yang kedua, jumlahkan atau kurangkan setiap angka seperti pada penjumlahan atau pengurangan bersusun ke bawah. Yang ketiga, jangan lupa untuk menuliskan tanda koma pada hasil penjumlahan atau pengurangan. Nah, sekarang Bapak akan berikan contoh penjumlahan dan pengurangannya. Di sini yang pertama akan Bapak berikan contoh penjumlahan terlebih dahulu. Contohnya adalah 0,37 ditambah 0,5. Hasilnya adalah, ya kita lihat caranya. 0,37, 0,5 kita jumlahkan. Nah, jangan lupa di sini sudah Bapak jelaskan langkahnya. Letakkan angka sesuai nilai tempatnya. Tanda koma diluruskan. Ya, tanda koma diluruskan. Nah, setelah tanda koma diluruskan, baru jumlahkan atau kurangkan. Nah, di sini penjumlahan berarti kita jumlahkan. 7 di sini kosong, kita boleh isi 0 atau kita tidak isi juga boleh. Ya, 7 kita turunkan, baru 3 ditambah 5 hasilnya adalah 8. 0 ditambah 0 hasilnya adalah 0. Jangan lupa yang terakhir, menuliskan tanda koma pada hasil penjumlahan. Nah, terakhir jangan lupa kita tuliskan di bawah ini ya, tanda koma. Maka hasil dari 0,37 ditambah 0,5 hasilnya adalah 0,87. Nah, sekarang Bapak akan lanjutkan ke contoh berikutnya, yaitu pengurangan. Ya, pengurangan di sini Bapak contoh soalnya adalah 0,65 dikurangi 0,315. Kita lihat caranya menggunakan susun ke bawah pengurangannya ya.
Ya, di situ Bapak sudah tuliskan cara menggunakan susun ke bawah untuk pengurangan. Sama dengan penjumlahan. Yang pertama harus kita luruskan tanda komanya terlebih dahulu. Baru setelah lurus komanya, baru kita bisa hitung ya untuk pengurangannya. Di sini 6, 5 boleh kita tambahkan 0 ya. Baru yang di bawah 0,315. Sekarang kita kurangkan 0 dikurangi 5. 0 dikurangi 5 tidak bisa, maka kita pinjamkan ke angka 5 ya. Kita pinjamkan ke 5, maka 0 akan, karena sudah kita pinjam angka 5 1, maka menjadi 10. 10 dikurangi 5 hasilnya adalah 5. Nah, sekarang ke berikutnya. Angka 5 karena sudah dipinjam oleh 0 1, sisanya adalah 4. 4 dikurangi 1 hasilnya adalah 3. Berikutnya 6 dikurangi 3 hasilnya adalah 3. Untuk nolnya tetap kita kurangi 0. Jangan lupa untuk menuliskan tanda koma pada hasil pengurangan. Kita tuliskan di bawah di sini ya, angka koma. Jadi untuk pengurangan dari bilangan desimal 0,65 dikurangi 0,315 hasilnya adalah 0,335. Nah, anak-anak, pembelajaran untuk materi yang pertama merubah bilangan desimal ke pecahan biasa, yang kedua merubah pecahan biasa ke bilangan desimal, dan yang terakhir penjumlahan dan pengurangan bilangan desimal sudah kalian simak. Jangan lupa anak-anak berlatih mengerjakan soal yang Bapak berikan yang sudah ada di Google Classroom. Alhamdulillah, pelajaran hari ini telah selesai. Anak-anak telah menyimak. Semoga anak-anakku dapat memahaminya. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.